Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang tadabbur alam. Sesuai dengan nama judulnya, maka pembahasan kita adalah tentang alam semesta beserta dengan isinya. Mari kita bahas. Kita baca dulu hadis berikut ini. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bumi, bintang, planet-planet, tumbuhan, pohon, rumput, air, dan segala macam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan, pikirkan, tetapi jangan kamu memikirkan zat Allah atau Allah itu seperti apa sih? Allah itu ada di mana? Allah itu tidur atau tidak? Allah itu tempatnya di mana di surga nanti. Jangan kamu memikirkan Allahnya. Kenapa? Karena ilmu manusia, kepala manusia tidak akan pernah sanggup untuk berpikir sampai ke sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungi apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pernah kita coba-coba untuk merenungi Allahnya langsung. Ya, karena manusia ilmunya tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ini adalah merupakan dalil penciptaan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui atau tidak melihat annas samawati wal ard, bahwa langit dan bumi kanata ratqon, dulunya adalah satu. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak tahu annas samawati wal ard, bahwa langit dan bumi kanata ratqon, dulunya satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan mereka. Jadi dulu ternyata langit dan bumi itu adalah satu, menjadi satu, menyatu mereka. Tetapi kemudian Allah dan para malaikatnya memisahkan langit dan bumi. Tentu ada alasan di balik itu, dan kita diminta untuk meneliti itu sebetulnya. Kita diminta untuk meneliti apa yang diciptakan Allah, untuk mencari tahu. Bukan mencari tahu Allahnya, tetapi mencari tahu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk mengapa dulu langit dan bumi yang tadinya satu, kemudian Allah pisahkan. Pasti ada hal besar di situ apabila kita menelitinya, kita mencari tahunya. Dan itulah tugas manusia, itulah tugas Allah, tugas mengapa Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kemudian kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi ternyata air itu adalah sumber kehidupan. Afala yu'minun, tetapi mereka, orang-orang kafir itu, tidak juga beriman. Ya, setelah berbagai macam bukti, ternyata tetap tidak membuat orang-orang kafir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Di ayat berikutnya, inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada 6 waktu penciptaan langit dan bumi. Ternyata langit dan bumi tidak hanya diciptakan sekali kesempatan, tetapi ada 6 dalam tempo waktu 6 kali. Tsummastawa 'alal arsy, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Nah, ini yang tadi Abi sampaikan, kita tidak perlu mencari tahu arsy itu apa, arsy itu yang seperti apa, ya. Karena arsy itu adalah sesuatu yang gaib.
Manusia tidak bisa melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, atau singgasana sering diartikan. Ya, kita tidak perlu meneliti sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yang belum bisa kita jangkau ada di mana. Tetapi telitilah apa yang bisa dilihat oleh matamu. Teliti benda-benda di sekitarmu. Pahami itu, karena disitulah hal-hal itulah, benda-benda di sekitar itulah, ciptaan Allah itulah yang akan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Ternyata ini hal-hal biasa yang terjadi di sekitar kita ya, yang selalu kita lalui dari hari ke hari, bahwa Allah mengakhiri malam dengan siang dan mengakhiri siang dengan malam. Jadi pergantian siang dan malam yang begitu cepat. Maksudnya setelah siang berakhir langsung muncul malam kan. Maka itu sesuatu yang biasa, tetapi ternyata itu hal yang dibahas di Quran. Dan Quran selalu membahas hal-hal yang besar. Maka berarti penciptaan siang dan malam, wasyamsa wal qamara wan nujum, kemudian juga matahari, bulan dan bintang, itu merupakan hal-hal besar. Karena disebut di dalam Quran. Musakhkharatim bi amri. Dan mereka semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam, siang, matahari, bulan, bintang adalah benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua tunduk kepada perintah Allah. Mereka tidak pernah ingkar. Manusia yang ingkar. Kalau benda-benda itu tidak pernah mengingkari perintah Allah. Ala lahul khalaqu wal amr. Ingatlah, menciptakan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menciptakan itu adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah yang diciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, kalau manusia yang diciptakan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah tutup ayat ini dengan menunjukkan bahwa aku ini loh yang telah menciptakan alam semesta ini. Aku ini loh Tuhan seluruh alam. Bukan hanya Tuhan manusia, tetapi Tuhannya bumi, Tuhannya langit, Tuhannya matahari, bulan, bintang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh kalau manusia menyembah matahari, manusia menyembah bulan, ya, karena benda-benda itu pun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus menyembah Tuhannya yang lebih tinggi lagi dong dari mereka, yaitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan penciptaan alam semesta kepada kita melalui ayat-ayatnya? Jadi ayat sebelumnya tadi Allah sudah jelaskan ya, bahwa langit, bumi itu dulunya satu, kemudian Allah pisahkan. Jadi untuk apa? Apa fungsinya? Kenapa Allah ceritakan itu? Kan selama ini kita hanya mengira bahwa Quran itu hanya berisi tentang perintah Allah, larangan Allah, tentang sholat, puasa, mengaji, ya, hanya berisi itu. Tetapi ternyata Quran itu juga membahas tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah jelaskan untuk apa? Allah jelaskan tentang penciptaan Allah. Apa tujuannya? Agar kita mampu mentadabburi alam semesta ini. Apa tadabbur itu? Kita perhatikan, ada istilah-istilah yang memang harus kita pahami. Yang pertama ada tafakkur. Tafakkur itu artinya memikirkan, ya. Mirip ya katanya tafakkur dengan berpikir. Jadi ternyata memang bahasa Indonesia itu ada yang sebagian katanya diserap dari bahasa Arab. Salah satunya ini. Kemudian tadabbur itu merenungi. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau tafakkur itu memikirkan, berpikir. Kalau tadabbur itu merenung. Ya, jadi merenungi itu tingkatannya lebih tinggi dari berpikir. Dan yang terakhir adalah setelah kita memikirkan, kita merenungkan, kita tahu jawabannya, puncaknya adalah kita akan menjadi orang yang bersyukur atau tasyakur. Tasyakur artinya mensyukuri atau bersyukur. Ya, ini tingkatan berpikir. Dimulai dari berpikir tingkat dasar, kemudian naik ke level berikutnya yaitu merenung. Merenung itu bukannya bengong ya. Beda bengong dengan merenung. Merenung itu kita berpikir, tetapi berpikirnya itu mencoba mencari tahu
Mengapa bisa demikian? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, itu sudah merenung namanya, tingkatan berpikir berikutnya. Dan kemudian ketika kita sudah tahu jawabannya, puncaknya adalah kita mampu menjadi orang yang bersyukur. Tafakkur alam adalah ketika kita memikirkan bagaimana alam ini diciptakan. Yaitu masih hal dasar ya. Jadi masih dalam proses berpikir saja. Hanya pengen tahu aja. Nah, tadabbur itu lebih tinggi lagi. Tadabbur alam berarti saat kita mampu mengambil kesimpulan dari tafakkur, yang mana kesimpulan itu akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika di tafakkur kita berpikir, di tadabbur kita sudah ada kesimpulan, artinya sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itu akan memperkuat, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, apabila kita sudah mampu beriman, kita sudah mampu menemukan jawaban, maka diharapkan kita akan mampu menjadi orang yang bersyukur. Tetapi sebetulnya sama tiga istilah tadi ya, hanya berbeda kata saja. Mengapa kita harus bertadabbur alam? Apa tujuannya? Kenapa sih kita harus merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa? Toh mereka kan setiap hari juga ya begitu-begitu saja kan? Ya langit begitu-begitu saja, air juga begitu-begitu saja, awan pun begitu-begitu saja, angin juga sama, cuaca juga sama, kalau nggak hujan panas kalau di Indonesia kan. Lalu untuk apa kita tadabburi, kita renungi hal-hal yang memang sudah setiap harinya berjalan dengan biasa saja? Yang pertama, mempelajari alam semesta dan semua ciptaan Allah merupakan cara terbaik untuk meningkatkan keimanan kita. Mengapa demikian? Karena apabila kita mampu meneliti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tahu jawabannya, kita punya hasil dari penelitian kita, tentu itu akan mampu meningkatkan keimanan kita. Contohnya sudah banyak para ilmuwan-ilmuwan yang awalnya tidak beragama Islam, tapi setelah mereka meneliti berbagai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan alam semesta, akhirnya mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Dan dari situ mereka kemudian masuk Islam. Nah, itulah keimanan yang sempurna seperti itu. Tidak sedikit orang-orang cerdas yang mendapat hidayah masuk Islam karena meneliti fenomena alam. Tadi yang bisa sampaikan ya. Mereka beriman karena memang hasil dari kepercayaan. Itu tingkatan keimanannya lebih tinggi dari kita, yang merupakan imannya karena keturunan. Kita ini beragama Islam karena orang tua kita juga Islam kan, itu keturunan Islamnya. Tetapi para ilmuwan, orang-orang yang masuk Islam karena tadabbur, karena berhasil membuktikan kebenaran ayat Al-Quran, itu lebih tinggi tingkatan keimanannya dibanding kita. Meskipun mereka masuk Islamnya belakangan, kita lebih duluan kan, karena kita dari lahir Islamnya. Jadi lebih dekatlah dengan alam. Pergi tamasya ke alam. Jangan hanya main HP di kamar. Jangan lalui hari-harimu hanya dengan memegang jet-jet. Akan sangat sayang sekali. Allah ciptakan bumi ini sebagai tempat kita menenangkan diri, tempat kita untuk beristirahat sejenak dari aktivitas-aktivitas pekerjaan kita. Bukan jet-jet. Jet-jet itu kan terbatas. Hanya kota kecil, beberapa senti saja. Tetapi bumi Allah itu luas. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kamu kunjungi. Dan dengan kamu bertamasya di alam, imanmu akan bertambah. Kebahagiaan hatimu akan meningkat. Tetapi kalau dengan jet-jet, dengan handphonemu, apakah handphonemu ini bisa meningkatkan keimananmu? Kamu sendiri yang bisa menjawab. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tadabbur alam. Yang seperti apa? Pertama, ini bisa dilakukan ya, meluangkan waktu untuk menikmati keindahan alam. Seperti berwisata ke pantai, gunung, ya, air terjun, atau ke mana ya yang berhubungan dengan alam, dengan pemandangan-pemandangan alam. Ya kalau liburan, kalau jalan-jalan jangan hanya ke mall ya, jangan hanya ke tempat-tempat rekreasi yang tidak ada hubungannya dengan alam ya, tetapi coba ajak orang tuanya. Kita menikmati libur di
di alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena alam. Ayat Al-Quran yang membahas tentang alam semesta itu disebut sebagai ayat Qauniyah. Q-O-U-N-I-A-H, Qauniyah. Ayat Qauniyah di dalam Al-Quran jumlahnya ada sekitar 900-an ayat. Banyak sekali kan? Nah, maka sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang merasa dirinya cerdas, silahkan kaji ayat-ayat ini. Kan banyak sekali Quran itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa alam yang kadang belum terbuktikan atau belum ditemukan oleh manusia. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita untuk mencari ini di mana. Ini penjelasannya bagaimana. Bukan belum terbuktikan, maksudnya belum terjelaskan oleh akal manusia. Belum mampu kita pahami dengan hanya pembahasan biasa. Perlu kita teliti baru kita paham. Nah, silahkan lakukan itu. Kalau kamu merasa dirimu cerdas, silahkan teliti. Atau kalau kamu ingin menjadi orang yang cerdas. Kalau kamu ingin jadi orang yang cerdas, orang yang pintar, silahkan abdikan dirimu atau wakafkan dirimu untuk Quran. Silahkan kamu meneliti Quran, mempelajari Quran. Karena semua macam ilmu itu ada di Quran sumbernya. Kita mau bicara ilmu apa? Kita bicara IPA, ilmu pengetahuan alam, sumbernya di Quran. Sains kan. Kita bicara ilmu matematika, Quran bicara ilmu matematika. Kita mau bicara ilmu bahasa, bahasa Quran itu adalah bahasa yang bagus, yang terbaik. Maka segala sumber ilmu itu ya Quran, tidak ada lain. Merenungi alam semesta di sekitar kita. Contohnya, mengapa langit berwarna biru? Memangnya ada yang ngecat itu langit bisa biru warnanya? Mengapa awan berwarna putih? Siapa yang warnain awan bisa warna putih? Sementara langitnya biru kok awannya putih? Daun berwarna hijau. Nah, siapa tuh yang warnain daun? Buah kelapa memiliki air di dalamnya. Nah, siapa yang masukin air ke dalam buah kelapa itu? Apakah semua itu bisa dilakukan oleh manusia? Mewarnai langit, mewarnai awan, mewarnai daun, memasukkan air ke dalam buah kelapa. Apakah itu bisa dilakukan oleh manusia? Tidak bisa. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh yang maha kuasa, yang maha menciptakan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mungkin terlihat biasa semua itu karena kita jumpai sehari-hari dan kita juga tidak tertarik kan dengan itu. Karena biasa kita lihat setiap hari. Tetapi kalau kita tadaburi itu, kalau kita teliti itu dengan akal kita manfaatkan akal kita gunakan akal kita untuk meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menemukan sesuatu yang besar yang bisa meningkatkan rasa iman, rasa syukur kita. Kita bersyukur bahwa kita percaya bahwa Allah lah Tuhan kita. Bayangkan kalau kita menyembah Tuhan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Dan terakhir adalah kita akan mampu menjaga keindahan alam. Ya, setelah kita tadaburi, ya kita jalan-jalan, ya kita wisata, kita tadaburi alam, ya, tolong dijaga alamnya, jangan dirusak. Allah menciptakan alam semesta ini agar tidak kita rusak. Allah menciptakan alam semesta itu untuk manusia. Itu tanda sayangnya Allah dengan kita loh. Ya, bayangkan kalau Allah tidak ciptakan air, habis kita. Ya, bayangkan kalau Allah tidak ciptakan udara, oksigen, wah baru berapa menit pun kita sudah bisa wassalam kita, ya kan? Tetapi Allah ciptakan itu semua untuk manusia. Tanda sayangnya Allah kepada kita. Nah, karenanya tolong dijaga. Ya, Allah sudah kasih dengan bagus, ya dirawat, dijaga dengan baik agar tetap bagus. Apa hikmahnya kita mentadaburi alam? Pertama, tentu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa alam semesta tempat kita tinggal. Tolong jangan dirusak bumi Allah ini. Meningkatkan keyakinan atau keimanan kita bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan alam. Kalau kita yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa menciptakan semua ini, kita akan jauh dari sifat sombong. Ya, kita akan merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya loh. Kadang kita merasa baru bisa sedikit, kita sudah merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal
jika kita bandingkan dengan apa yang Allah ciptakan, kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, ya, tadi terhindar dari sikap sombong, karena sehebat apapun manusia, tetap tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya, anak-anakku semua, simpulan dari materi ini adalah silahkan kamu teliti alam-alam alam di sekitarmu, pemandangan-pemandangan indah yang kamu lalui setiap hari, tolong dijaga ya. Dan dengan kita bisa mentadaburi alam, tentu iman kita akan lebih meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.